Fang Han, mengapa Fang Han memungut sampah di sini? Siapa kamu? Mengapa Zhao Qingya tidak bisa mengenali penampilan muliaku sekarang? Qingya, siapa pemuda berbakat yang memungut kain? Mengapa kamu tidak memperkenalkanku? Fang Han, mantan pacarku. Oh, halo, nama saya Xiao Xiaokun, Presiden Grup Xiao di Provinsi Jiangxi. Anda adalah pacar Qingya. Halo, saya, Fang Han, ambil yang compang-camping. Maaf, menurut saya itu kotor, saudari Li seperti anjing. Dia melihat segalanya sial, mata orang kotor. Semuanya terlihat kotor dan bersih. Mantan pacarmu bukanlah pria sederhana. Dia pemulung dan berlidah tajam. Tidak ada salahnya memungut kain perca, jangan mencuri atau merampok, itu benar. Fang Han, kamu sudah terpaksa memungut sampah dan bahkan tidak punya cukup makanan, kenapa kamu masih begitu keras kepala? Mengapa kamu masih menolak untuk menundukkan kepala? Selama Anda bersedia menundukkan kepala dan memohon kepada saya dapat meminta profesor untuk memberi penghargaan atas kebaikan Anda di masa lalu. Tidak perlu. Aku tidak suka menghasilkan uang dengan bertekuk lutut, dan aku tidak suka menjadi anjing orang kaya. Fang Han, yang paling aku benci adalah betapa bangganya kamu memungut sampah dengan wajah muliamu kali ini. Parahnya akan terjadi sesuatu jika harus mengemis makanan, kenapa aku tidak memungut sampah dan membuangnya ke wajah mantan pacarmu? Tahukah kamu kenapa aku putus denganmu? Itu hanya karena Anda tidak memenuhi apa yang Anda lakukan, dan Anda harus mengambil yang rusak. Bocah badung. Ada banyak pekerjaan bagus, tapi hanya pekerjaan di Aji inilah yang memungkinkan saya menjaga ibu saya. Oke, kamu berbakti, kamu mulia, kamu hebat, ayo pergi. Seberapa elegan? Kamu masih menyimpan perasaan padanya. Xiao Shen, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku tidak mencintai seseorang yang memungut sampah? Aku hanya tidak bisa memahami wajah mulianya. Berpikir bahwa aku pernah jatuh cinta padanya sebelumnya, aku merasa ingin muntah. Sampah masih bisa dijual untuk mendapatkan uang, inilah yang disebut mengubah sampah menjadi harta karun. Namun sebagian orang telah menjadi sampah, dan masih ada orang bodoh yang memungutnya untuk dijadikan harta dunia, jadi biarlah dia datang ke rumah kita sebagai pelayan tanpa kain lab. Wah, tunggu Xiao Han. Itu semua karena ibumu sehingga kamu dipandang rendah oleh orang lain dan bahkan tidak bisa memiliki pacar. Bu, tidak ada salahnya berbakti. Tapi kamu. Sekarang Bu, ayahku meninggal lebih awal, dan kamu sendiri yang membesarkanku. Selain itu, berbakti adalah hal pertama bagi seorang anak laki-laki yang tidak menganggap ibunya jelek, dan seekor anjing tidak menganggap keluarganya miskin. Anda tidak dapat menyentuh ini. Jika saya tidak dapat menyentuhnya, Anda akan melakukannya juga tidak menyukainya. Saya tanggung jawab, kehilangan saya. Ibu mana yang rela kehilangan anaknya? Bukankah itu cukup? Orang tua membesarkan anak-anaknya dengan baik, tetapi anak-anak tidak punya cara untuk membalas budi orang tuanya. Terlalu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih di dunia ini. Saat Anda memelihara hewan peliharaan, Anda memperlakukannya seperti anak kandung, tetapi Anda tidak tahu bagaimana membalas budi orang tua Anda. Bicara. Walaupun demikian, katanya, tapi ibu tidak bisa melihatmu diekspos sepanjang hidupmu. Stick, ibu tidak bisa mengikutimu selamanya. Nak, kamu harus menikah dan punya anak. Bu, jangan cemas. Belum terlambat untuk sakit lagi setelah penyakitmu sembuh. Tunggu saja aku. Kalau kamu minta Lauli memoles benda ini, kamu harusnya bisa mengubahnya menjadi aksesoris. Hehe, kamu untung. Apa yang salah? Ibu baik-baik saja, itu saja. Ibu angkat, apakah saya baru saja melihat Tinggong makan? Oh, hei, nasi, kelompok harimau yang tertawa, kalian tidak perlu khawatir tentang siapa yang kami beri makan, kami akan melunasi rekeningnya setelah kami selesai memberi makan kalian. Saudara Rong,
Bos besar memerintahkan dia untuk menanganinya sesegera mungkin. Bajingan, bukankah kamu punya ibu? Meskipun Tianrong rusak, ada dua tipe orang dalam hidup saya. Yang satu adalah kesetiaan sejati, dan yang lainnya adalah bakti sejati. Semuanya, aku tidak tahu bagaimana Xiao Han menyinggung perasaanmu. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Anda boleh melepaskannya, tapi dia anak yang baik. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap wanita tua itu. Dia menggunakan uang untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Dia menyinggung bos kita, jangan khawatir. Kita tidak menginginkan nyawanya, ayo makan, itu berkah, bukan kutukan, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kamu berkeringat. Ibu tidak makan. Mohon saja pada mereka, mohon pada mereka. Badutlah yang tidak mengizinkanmu datang anak muda, aku hanya berbicara terlalu keras dan mudah mendapat masalah. Saudara-saudara hanya memberi Anda pelajaran, memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Aku tidak ingin memukulnya, kamu tidak ingin memukulnya. Ibu, ingatlah untuk tidak berdaya. Siapa yang membuatmu menyinggung Tuan Muda Xiao? Ayo pergi. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang memungut sampah. Kasihan tangan dan kakiku yang lama, ini terlalu sulit, terlalu sulit, terlalu sulit bagiku. Apa ini? Ini. Inilah kenaikan orang yang bijaksana. Oh, bangun, bangun, di mana ini, Pak Tua? Apakah kamu sedang syuting? Apa itu pembuatan film dan pembuatan film? Ini adalah pengadilan surgawi, kalian selamat dari kesengsaraan guntur dan naik menuju keabadian. Keabadian macam apa yang menjadi abadi? Tidak, ini jelas tubuh yang fana, bagaimana bisa sampai ke surga? Kalau dibilang ini surga, memang ada dewa di dunia ini, maka saya akan kembali. Ibuku juga memintaku untuk menjaganya. 3000 ling. Benda ini benar-benar mengakui kamu, seorang manusia, sebagai tuannya.